Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat anggota IKLASI, Ikatan Kedokteran Laser Indonesia. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi tentang laser teknologi vascular surgery. Perkenalkan, saya adalah dosen teknik industri di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Kebetulan saya juga founder dari Varises Indonesia. Dalam hal ini, hari ini, saya akan mencoba share tentang laser teknologi vascular surgery. Apa itu vascular laser? Vascular laser itu menggunakan kekuatan cahaya, ya, cahaya atau light gitu ya, untuk mentargetkan dan merusak pembuluh darah kapiler pada kulit, maupun ya dalam hal ini adalah pembuluh darah yang memang menjadi problem di dalam tubuh kita, mengganggu, dan laser ini memiliki banyak gelombang yang memang dipilih untuk secara selektif mentarget pembuluh darah yang tidak normal. Nah, tentunya mengamankan kondisi pembuluh darah, kondisi kulit yang normal ya, itu harus diamankan. Kalau kita browsing vascular laser ya di Google ya, saya baru kemarin juga menemukan vascular laser di Indonesia kebetulan ada ini ya, JPP Scan Laser, dan ada Varises Indonesia Clinic. Ini adalah brand platform yang saya kembangkan. Nah, oleh karena itu saya coba akan masuk ke dalam spesifik vein surgery, karena vascular memang ada beberapa, tapi saya akan coba fokus ke vein surgery yang memang kaitannya dengan laser. Pertama saya akan bahas venanya dulu, venanya dulu, karena kita berbicara tentang vein surgery atau pada laser pada vena, tentu kita harus tahu dulu vena seperti apa, gitu ya. Problem vena itu begitu banyak. Jadi 2/3 dewasa itu dikatakan menderita gangguan pembuluh darah vena, chronic venous disorder, di mana seperti gunung es ya, dengan gangguan atau abnormalitas venanya. Kemudian chronic vein disease ya, di mana muncul manifestasi komplain yang bermacam-macam ya, perubahan bentuk, konturnya, dan tentu keluhannya. Kemudian insufficiency ini ada beberapa hal ya, ada edema, ada perubahan warna kulit, gangguan ulkus yang menahun ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu varicose vein menjadi satu hal yang tren, yang banyak masyarakat kita memiliki problem, tapi kita belum secara paripurna mengatasinya. Saya akan masuk kepada sejarah dulu ya. Jadi varicose vein surgery sudah sekian lama, sejak zaman Polis Athena, di mana karakteristik varicose vein pertama ditemukan ya pada awal, kemudian masuk juga sebelumnya tentu Papyrus of Ebers itu pertama kali menyebutkan ya pada 1550 sebelum Masehi. Kemudian berjalan Hippocrates, Konstantinopel ya, ada Andalusia, ada Andreas Vesalius ya, ada Ambroise Paré, dan William Harvey, Jerry Moore, Babcock ya, ini ketika ditemukan phlebectomy Babcock ya. Kemudian Keller menemukan internal stripper ya, stripping vein. Kemudian Sven Ivar Schaldinger ini menemukan ide endovenous technique, bone baru endoluminal surgery, laser surgery pada tahun 1999. Ini adalah kontur vena yang normal kiri, yang kanan ini berkelok-kelok. Tandanya adalah tortuosity dan dilatation. Ini adalah gambaran lebih besar lagi bahwa di dalamnya adalah katup ya yang rusak ketika terjadi varicose veins. Dan pada tahap lanjut tentunya akan muncul perubahan warna kulit. Dan ini kaitannya dengan teman-teman sejawat dermatologi yang memang menghadapi problema ya kulit ya atau epidermis, di mana
ada sesuatu yang terjadi, ya tentunya kita harus memeriksa lebih dalam karena di dalam pembuluh darah vena cukup kompleks ya, ada popliteal vein, ada anterotibial vein yang kemudian memuara, ada great saveinous vein ya, kemudian femoral vein dan ke atas sampai inferior vena cava. Ya, tapi tentu untuk varicose vein kita akan fokus kepada great saveinous vein dan small saveinous vein. Seperti apa itu? Kita lihat dalamnya. Ini adalah vena yang sedang berfungsi, di mana vena katupnya atau katup venanya bekerja dengan baik sementara waktu. Namun ketika ada perubahan yang terjadi, akan muncul gangguan-gangguan ya, pelebaran, dilatasi ya, tergantung dari derajatnya, sehingga akan muncul beberapa macam berdasarkan derajat ya, seperti ada bulging of veins ya, kemudian leg swelling ya, perubahan warna dan tekstur ya, dan ada ulkus yang bisa timbul dan itu lama. Inilah manifestasi chronic venous insufficiency ya. Nah, kemudian saya masuk kepada tes apa saja sih yang pemeriksaan yang kita bisa tahu bahwa oh ini terjadi reflux atau tidak ya. Pasien posisi supine, kaki diangkat, bisa menggunakan tourniquet atau manual compression. Jadi kita akan nilai secara 20 detik kira-kira seperti apa, apakah ada dilatasi venanya yang muncul atau tidak. Nah, ini special test Brody Trendelenburg test ya, kaki diangkat ya. Terus tes ini untuk mencari perforating veins ya dengan tourniquet seperti yang gambar di atas, kemudian juga bisa melihat apakah adanya inkompetensi perforating veins. Alat diagnostik lain ya saya sampaikan bahwa ada juga vein viewer sekarang yang menampakkan bahwa oh ini ada vena yang dilatasi atau tidak. Kemudian ada juga USG, ultrasound, Doppler ya. Kita bisa lihat sekarang dengan sangat sederhana, kita bisa lihat dilatasi venanya. Nah, ini lebih dalam lagi, kita nilai refluksnya, kemudian treatmentnya. Baru kalau kita masuk ke dalam treatment, nah kita baru masuk nih ke dunia ablation ya. Nah, medical compression stocking ya dengan segala macam tekanannya. Ini adalah stripping varices, stripping vena. Ada juga injeksi. Ya. Beberapa waktu lalu kami juga mengadakan Varices Indonesia Skleroterapi program bersama teman-teman sejawat yang memang tertarik untuk belajar untuk suntik varices. Kemudian, nah ini adalah update treatmentnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara laser, ada beberapa kompetitor yang lain. Ya, yang kita sebut memang secara keseluruhan adalah endothermal ablation ya, ada radiofrekuensi, ada selain laser ya, ada juga MOCA. MOCA itu mechanical-chemical ablation menggunakan ulir ya, kawat begitu, kemudian diberikan sclerotic agent dicampurkan, kemudian jadi merusak ya, sehingga menutup ya. Nah, kalau kita bicara sekarang ini lebih ke fokus pada endovenous laser ablation yang sempat saya bagikan juga pada sebuah modul di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, terapi modalitas endovenous laser ablation adalah seperti ini. Artinya pada vena itu kita akan puncture, kita masukkan fiber tip kateternya, kemudian kita lakukan pembiusan temesan ya, kemudian terablasi dia mengecil, menutup. Ya, ini alatnya ini namanya Leonardo. Nah, ada juga yang lain yang saya perlu sebut endovenous radiofrequency ablation, dan yang terakhir adalah endovenous steam ablation, uap panas ya. Ini berdasarkan evidence endovenous thermal ablation itu 1B ya, safe and effective, recommended treatment, nah, kemudian mencegah ya untuk nyeri dan morbiditas, disarankan untuk menggunakan endovenous ablation ya, dibandingkan open surgery. Ini alatnya. Nah, ini Leonardo yang sebelah kiri medal yang lebih lama. Ini juga alat yang baru yang besar, yang kecil yang lebih lama. Dan ini adalah alat
endovenous stem yang belum masuk saya rasa di Indonesia, hanya yang laser yang masuk sama radiofrekuensi. Inilah endovenous laser ablation ya. Ini sebuah fiber yang akan radial sinarnya gitu, sehingga ketika masuk ke dalam pembuluh darah vena dia akan menutup ya shrinkage. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, selain kita melakukan laser endovenous ya, pembiusan yang dilakukan adalah tumescent anesthesia lokal ya, sehingga surrounding vein-nya itu kita akan isi dengan cairan yang steril, anestetik seperti ini ya. Dan kemudian EFLA ini prinsipnya adalah untuk memanaskan, memberikan pemanasan sehingga merusak dinding dari venous tissues dan ada terjadi direct absorption dari laser power untuk kemudian membuat penutupan atau oklusi pada vena tersebut. Nah, kemudian possibility side effect-nya bisa bruising atau kemerahan, nyeri ya, hematom. Kemudian semakin tinggi gelombang laser semakin diperkenalkan gitu ya. Awalnya 810, kemudian 940, 980, kemudian 1320. Ini secara teoris sepanjang gelombang yang disebut tadi tidak secara spesifik atau kurang spesifik untuk mengabsorpsi hemoglobin, cairan dan protein dibandingkan dengan yang gelombangnya lebih tinggi yaitu 1320, 1470 dan 1500 nanometer. Kontraindikasi penggunaan laser ini adalah superficial thrombosis, vein thrombosis, venous aneurysm, kemudian AB-nya kurang dari 9. Operatifnya pasien harus well dehydrated ya, tidak dehidrasi, kemudian venodilatasi bisa juga dengan warming of the ultrasound gel, jadi penghangatan pada gel ultrasound. Duplex ultrasonografi ini sebelum melakukan tindakan sebaiknya dilakukan. Nah, ini tekniknya untuk ablasi GSV atau great saphenous vein. Inisiatifnya tidak lebih dari hands breadth ya, kurang lebih 10 cm sebelum popliteal area. Kemudian prosedur ini dilakukan perkutan dengan ultrasound guidance. Kemudian bersama dengan venous fascia juga harus kurang dari 1 cm untuk menghindari terbakarnya kulit. Kemudian pasien juga reverse Trendelenburg position dan lidocaine bila perlu ya untuk posisi yang lain. Kemudian guide wire masuk, needle remove, kemudian fiber bisa kelihatan dalam USG. Is a safe, always performed under ultrasound that not only treats giving the doctor a live view of you. Ini adalah gambaran di mana USG guiding itu membantu untuk melakukan akses terhadap kateter yang akan kita masukkan. Nah, sehingga dengan itu akan bisa kelihatan begitu ya, bahwa kemudian guide wire-nya bisa kita masukkan, selanjutnya masuk ke introducer lagi, sehingga kemudian fiber itu akan bisa masuk ya dan mengoklusi vena-vena seperti yang gambar yang terlibat ya. Nah, ini fiber lasernya kurang lebih seperti itu dan kita melakukannya di ruang operasi, ruang steril ya. Biasanya diameter vena itu akan dikalikan 7 untuk mencapai energi dari laser yang kita butuhkan. Ya, misalnya diameternya let's say 9 gitu ya dikali 7 ya, 63 dan bisa masuk ke 70 gitu, 70 ablasinya. Kemudian postoperative compression kita berikan nah ini lihat ini tumescent anesthesia surrounding venanya. Ini lasernya yang kemudian ditarik ya ablasi sehingga dia menutup satu demi satu perlahan
dari 2 tip saphenofemoral junction sampai ke bagian popltea bawah. Nah, oke, komplikasinya apa? Kita harus tahu endothermal heat induced thrombosis, vessel perforation, pain, ecchymosis, paresthesia atau nerve injury, hematom, hyperpigmentation, skin burns, phlebitis. Selain itu, saya juga harus menginformasikan tentang pasiennya seperti apa. Ketahui faktor risiko, apakah Anda varises, gitu ya, dari usia, jenis kelamin, keturunan, berat badan, posisi kerja, ya, berdiri terus, duduk terus, dan lain sebagainya. Eberhard Rabe, presiden dari International Union of Phlebology, mengatakan bahwa chronic venous disease ini menimbulkan sengsara yang luar biasa dan bisa membatasi aktivitasnya. Sehingga awareness-nya kurang, ya kita harus melakukan sesuatu untuk ini. Urgent patient itu untuk early diagnosis supaya lebih awal mencegah atau menurunkan progresivitasnya. Satu hal lagi yang terakhir yang ingin saya share adalah tentang laser vena atau vaskular. Kita juga harus mengupdate ICT, Information Communication Technology, di mana ini adalah saya di Pharmacies Indonesia yang traction-nya sudah demikian baik ya, dan banyak yang menggunakan. Dan dari platform inilah kemudian kita bisa melakukan sesuatu, ya, berbagi, begitu, edukasi, ya, dan ini merupakan salah satu bentuk dalam medicine yang dedicated untuk vascular surgery. Dan karena kita berangkat dari fakultas kesehatan, ya, kita akan juga melakukan edukasi tentunya, edukasi di exhibition, acara exhibition, kemudian acara webinar, acara workshop, dan lain sebagainya. Ini kita coba inisiasi supaya masyarakat juga mulai confident dengan layanan kesehatannya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan undangannya dalam IKLASI Scientific Meeting 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.